Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya, jadi CH3, chapter 3 dan chapter 4 yang kemarin kita sudah pelajari, lalu dilanjutkan perihal angka indeks. Sebelumnya kita telah belajar perihal ukuran penyebaran, ya. Nanti di bagian angka indeks ini atau chapter angka indeks ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama perihal angka indeks relatif sederhana, angka indeks agregat sederhana, angka indeks agregat tertimbang, macam-macam indeks, dan masalah penyusunan indeks. Yang terakhir saya kasih bonus perihal pengolahan data indeks dengan Microsoft Excel. Sebelumnya, overview sedikit perihal angka indeks. Kenapa sih kita berbicara perihal angka indeks? Angka indeks ini salah satu dari 6 poin yang kita pelajari di bagian pertama perihal statistik deskriptif. Ada 2 statistik yang kita pelajari, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sementara untuk pertemuan pertama sampai pertemuan UTS, kita akan berbicara perihal statistik deskriptif. Nah, selanjutnya nanti akan berbicara perihal statistik inferensial. Oke, di dalam statistik deskriptif, kemarin kita sudah membahas perihal pengertian statistika, lalu perihal penyajian data, ya, data itu ada yang dibentuk tabel, ada yang dibentuk bar, gitu ya. Lalu perihal ukuran pemusatan, kalian belajar perihal rata-rata, ya kan, perihal median, mean, dan lain sebagainya. Lalu perihal ukuran penyebaran, kalian juga belajar perihal ukuran penyebaran. Lalu kita sekarang akan berbicara perihal angka indeks, ya. Apa sih angka indeks itu? Oke. Angka indeks itu sebenarnya adalah sebuah angka yang memberikan gambaran kepada kita, ya. Kenapa kita rekan-rekan di manajemen bukan harus pintar statistika, bukan, tapi bisa membaca dan memahami apa arti angka tersebut. Nah, untuk bisa memahami dan mempelajari itu, kalian harus mengerti sebenarnya angka tersebut menggambarkan apa. Misalkan angka indeks itu adalah menggambarkan perubahan relatif terhadap contohnya harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasarnya. Dan ketika berbicara perihal tahun dasar, maka pemilihan tahun dasar itu tahun yang dipilih sebagai tahun dasar yang menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Misalkan kita ngomong perekonomian. Lalu tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Maksudnya begini, misalkan kita mau membandingkan angka indeks harga konsumsi, misalkan seperti itu. Ya, kalau misalkan kita dengar banyak hal perihal berita-berita ekonomi gitu ya, apalagi kita ngomong ekonomi makro, pasti ada indeks harga konsumsi gitu kan ya. Itu selalu ada perbandingan di tahun dasarnya. Mungkin stabilnya di tahun 2018 itu masih bisa relate, tidak dibandingkan pada tahun 1960 misalkan, itu terlalu jauh. Sehingga perbandingannya tidak akan bermakna jika terlalu jauh. Angka dasar itu, angka indeks atau tahun dasar itu dipilih tidak terlalu jauh dari tahun yang akan dilakukan pengindekan, gitu. Selanjutnya, contohnya misalkan kayak gini nih. Banyak indikator ekonomi yang seperti saya ceritakan, yang tadi saya beritahu ya, di berita, itu banyak nih yang menyampaikan gitu ya, menyampaikan
perihal indeks harga konsumsi, indeks harga perdagangan besar misalkan, atau indeks harga saham gabungan, atau indeks nilai tukar petani gitu misalkan. Ini seperti gambar seperti ini misalkan IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia, itu yang berwarna merah. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Dibandingkan pada tahun yang sama. Jadi September ya, pada September tahun yang sama, YUY-nya kapan? IHSG Korea Selatan juga begitu, IHSG Malaysia seperti itu. Baru kita bisa melihat indeks harga saham gabungan kita seperti apa. Oh, ternyata Indonesia indeks harga saham gabungannya dibandingkan dengan negara lain di bawahnya ya, gitu misalkan seperti itu. Nah, kita harus bisa membaca. Balik lagi, statistika bukan harus belajar, kamu harus pintar betul statistika, tidak. Minimal kamu bisa harus membaca. Ya, membaca. Itu. Lalu kita akan membahas tadi banyak ya, angka indeks itu banyak sekali yang tadi saya jelaskan. Mana tadi ini? Ada angka indeks relatif sederhana, angka indeks agregat sederhana, ada agregat tertimbang, dan ada macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks. Nanti ada bonusnya perihal pengolahan data indeks dengan Microsoft Excel. Oke, nah kita akan membahas poin yang pertama dulu. Angka indeks relatif sederhana. Apa sih angka indeks relatif sederhana itu? Dikenal juga unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Angka indeks harga relatif sederhana itu menunjukkan adanya perkembangan harga relatif ya dari suatu barang atau jasa pada tahun berjalan yang diteliti dengan tahun dasarnya, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa tersebut. Perhitungannya gimana? Indeks harga relatif sederhana itu diperoleh dengan rumus indeks atau harga tahun T per harga tahun dasar dikalikan langsung dengan 100%. Contoh, pada tahun 1996, harga 1014 ya. Indeksnya 1996 itu adalah tahun dasarnya. Berarti indeks yang kita bisa peroleh adalah sejumlah 1014 dibandingkan 1014 dikalikan dengan 100 itu hasil perhitungannya. Ya. Tahun 1997 bagaimana? Harganya naik 1112. Indeksnya 110 ya toh. Dia dari mana ya? Perhitungannya adalah 1112 dibagi tahun dasarnya berapa? Tahun dasarnya yaitu tahun dasar 1996 yaitu senilai 1014 dikalikan dengan 100. Begitu seterusnya. Itu angka indeks relatif sederhana. Begitu perhitungannya. Lalu apa yang bisa Anda pelajari dari angka indeks relatif sederhana ini? Nah, angka indeks harga relatif sederhana ini menunjukkan kita bisa membaca perubahan ya indeks harga setiap tahun dari tahun dasarnya dengan cara yang sederhana tanpa ada pembobotan terhadap kepentingan barang atau jasa. Jadi dianggap semuanya umum seperti itu. Lalu yang kedua, ada angka indeks kuantitatif relatif sederhana. Apalagi ini Bu, nah, angka indeks kuantitatif relatif sederhana itu menunjukkan sebuah perkembangan ya, perkembangan kuantitas. Jadi ada perkembangan nih. Tahun 1996 31, 1997 30 kuantitasnya. Dengan tahun atau periode dasarnya ya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama seperti angka indeks sebelumnya yaitu angka indeks harga relatif sederhana ya yang dibandingkan ini harga, kalau yang ini dibandingkan adalah kuantitasnya. Rumusnya bagaimana? Sama seperti yang harga tadi yang indeks angka indeks harga relatif sederhana, hanya saat ini pembilang dan pembandingnya adalah kuantitas. Oleh karena itu angka indeks kuantitas relatif sederhana tanpa pembobotan. Oke, tanpa pembobotan. Karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama, seperti itu. Lalu yang ketiga, perihal angka indeks relatif sederhana, angka indeks
nilai relatif sederhana, ya, itu sudah ngomongin nilai relatif sederhana. Maka angka indeks nilai relatif sederhana ini bisa digunakan untuk memperlihatkan atau menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Ya, kalau tadi harga saja, gitu kan. Kalau yang kedua tadi kuantitas saja. Kalau angka indeks nilai relatif sederhana, maka harga tadi dikalikan dengan kuantitas dulu, dibandingkan dengan harga dikalikan dengan kuantitas tahun dasar dikalikan dengan 100%. Rumusnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh yang tadi, ada harganya. Pada tahun 1996, harganya adalah 1014 dengan kuantitas 31, maka nilainya adalah 1014 dikalikan 31 adalah 31.434. Indeksnya berapa? Karena tahun dasarnya adalah 1996, maka perhitungannya adalah 31.434 dibandingkan dengan tahun dasarnya yaitu 31.434 sama ya, sama dikalikan dengan 100. Pada tahun 1907 gimana? 97 harganya adalah 1112 dengan kuantitas 30 dikalikan dulu yaitu 33.360 ya kan, dibandingkan tahun dasarnya berapa? Tahun dasarnya adalah tahun dasar 1996 dengan nilai 31.434, maka dibandingkan dengan itu dikalikan dengan 100, maka nilai indeksnya adalah 106 dan seterusnya gitu ya. Oke, itu poin pertama perihal angka indeks relatif sederhana. Lalu selanjutnya kita akan membahas perihal angka indeks agregat sederhana. Apalagi itu Bu? Oke, kita pahami dulu indeks agregat sederhana itu sebenarnya apa? Angka indeks yang menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Ya, kalau kita sudah menghitungkan barang dan jasanya lebih dari satu, kita sudah ngomong agregat. Gitu. Angka indeks harga agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan adanya perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Seperti itu. Ini rumusnya. Kita langsung latihan aja. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Ada jenis barang yaitu beras. Pada tahun 1997 ada 815 dan pada tahun 1908 adalah 102. Indeks tahun 1997 dan indeks 1998 kayak gimana? Dengan jenis barang yang ada beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, dan kentang. Nah, cara menghitungnya adalah seperti apa? Yuk, lah ini coba kalian aplikasikan menggunakan rumus ini. Oke, menghitung angka indeks harga agregat sederhana. Oke, nah kalau misalkan kita ada contoh soal seperti ini bagaimana gitu ya. Coba kalian amati nih rumusnya. Angka indeks harga agregat sederhana itu diperoleh dari jumlah dari harga indeks dari quantity pada tahun T dibandingkan dengan jumlah dari tahun dasarnya dikalikan 100. Otomatis misalkan kita akan menghitung indeks dari 1997. Maka kalian tentukan tahun indeksnya, misalkan kita tentukan tahun indeks 1997. Maka kita akan bisa menghitung dengan memasukkan rumus yang tadi, yaitu 7.167 dibanding atau dibagi 7.167 dikalikan dengan 100. 1998 bagaimana indeksnya? Tinggal kita masukkan ke rumus lagi, 7.401 dibagi 7.167 dikali 100. Seperti itu. Ini bisa kalian kerjakan sebagai tugas ya. Jadi ini tugas yang pertama. Lalu kita akan berbicara tentang angka indeks kuantitas agregat sederhana. Ya, tadi kita ngomongnya harga, kita akan ngomong angka indeks kuantitas agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Ini kita ngomongin kuantitas, oke? Nah, ini contohnya. Beras ada 44,7 ton, misalkan ini kita ngomongin ton, misalkan ini dengan ton, misalkan seperti itu ya.
Maka indeks 1997 gimana? Seperti tadi. Jumlahnya berapa dibandingkan tahun dasarnya. Oke, kalian kerjakan. Ini tugas nomor 2. Ini tugas individu ya untuk absensi minggu depan. Lalu itu soal nomor 2. Lalu kita akan berbicara dengan indeks nilai agregat relatif sederhana, yaitu dengan mengalihkan harga dengan kuantitasnya dibandingkan dengan harga dan dikalikan dengan kuantitas pada periode tahun dasarnya. Seperti itu, ya. Ini untuk soal yang ketiga, coba kalian buat tabel dulu dari tabel-tabel yang sebelumnya sudah ada, yaitu angka indeks agregat sederhana yang ini, dan di halaman 13 dengan data yang ada di halaman 11, baru kalian hitung bagaimana angka indeks agregat relatif sederhananya. Itu soal yang nomor 3. Oke, ada 3 soal ya. Lalu kita akan masuk ke selanjutnya, angka indeks agregat tertimbang. Apalagi ini Bu, angka indeks agregat tertimbang. Nah, ini angka indeks ini penting banget sebenarnya kalau misalkan kita ilmu ekonomi, karena ini sering dipakai dalam ekonomi makro. Seperti itu. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat atau kepentingan yang berbeda pula. Misalkan seperti ini, pembobotan untuk komoditas beras dengan komoditas bawang misalkan seperti itu, atau komoditas kerupuk kering misalkan seperti itu. Akhirnya pembobotannya berbeda karena beras itu adalah makanan pokok ya kan untuk di Indonesia, maka pembobotannya mungkin lebih besar dibandingkan pembobotan untuk komoditas lainnya. Misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan beberapa formula. Yang pertama ada formula Lapeyres. Ini Pak Etienne Lapeyres ini mengembangkan metode pada abad 18 abad ke-18 akhir ya, untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasarnya. Rumusnya seperti ini. Ada angka indeks tertimbang menurut formula Lapeyres adalah jumlah dari harga pada tahun tertentu dikalikan dengan kuantiti pada tahun dasar dibandingkan dengan jumlah dari perkalian dari harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun dasar dikali dengan 100%. Contohnya seperti ini. Ya. Misalkan beras ya kan, beras itu harganya adalah 1.112 di mana HT-nya adalah 2.777 dan KU-nya segini. Jadi tinggal dikalikan ya, HO KO dikali HO sama KU-nya dikalikan, HT dikalikan KU-nya berapa? Ya kan? Lalu diperoleh nih indeks harga tertimbangnya berapa? Ya. Sudah kan dikalikan dengan 100%. Nah, coba kalian hitung. Ini soal yang keempat. Lalu untuk formula bacanya gimana ya? Ini menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobotnya. Kalau tadi pembobotannya pakai tahun dasarnya, ya kan? Kalau ini tidak pakai tahun dasarnya, tapi pakai tahun berjalan, ya tahun berjalan. Jadi seperti ini. Rumusnya kan HT kali KT per HO kali KT, ya kan? Nah, kuantitas tahun berjalannya, yaitu pembaginya adalah harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun T, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lakukan. Nah, seperti ini. Ya, sudah diperoleh. Nah, dari sini coba kalian dapatkan, hitung yang nomor kelima untuk angka indeks tertimbang menggunakan formula yang kedua, ya. Itu
Itu nomor 5, nomor 5. Lalu ada formula Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula-formula sebelumnya karena formula-formula sebelumnya memiliki beberapa keterbatasan ya. Indeks Fisher ini menggunakan akar dari perkalian kedua indeks. Nah, bisa dibilang lebih sempurna ya dibandingkan formula sebelumnya ya. Rumusnya adalah rumusnya bisa kalian lihat sendiri di mana IL itu adalah angka indeks dari last payers dan IP itu adalah angka indeks dari PESI. Ya, gitu ya. PESI. Lalu diakarkan. Nah, indeks Fisher itu seperti itu. Misalkan kita peroleh setelah kita dapat tadi menggunakan nomor tugas nomor 4 dan nomor 5 kalian peroleh, maka kalian bisa kerjakan tugas yang nomor 6 ini ya, 6 ya, betul ya. 1, 2, saya hitung dulu. Yang pertama tadi yang pertama ini ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Benar 5 ya, yang kelima ya. Kalian hitung yang kelima. Indeks Fisher-nya hasilnya seperti apa untuk angka indeks tertimbang. Lalu setelah kalian hitung ya kan, kalian bisa menerjemahkan sebenarnya arti dari angka indeks tersebut apa gitu. Ya, tugas kalian yang paling penting adalah menerjemahkan angka tersebut. Jadi tidak hanya menghitung ya. Otomatis setiap soal, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi saya kasihkan tugas, kalian interpretasikan masing-masing soal tersebut artinya apa. Oke. Lalu ada formula Marshall-Edgeworth ya. Ini beda banget ya dengan konsep yang sebelumnya yaitu last payers dan PESI. Menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan juga bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Walaupun formula Fisher itu memang sudah mendekati atau relatif lebih baik ya. Ada formula Marshall-Edgeworth. Nah, kalian bisa lihat formulanya seperti apa. Nah, lalu dari kolom yang tadi, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini kalian akan peroleh berapa formulanya. Ini contoh saja. Nah, ini soal nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6. Lalu ada iklan lewat. Lalu ada formula saja, ada formula Walsh ya. Formula Walsh itu hampir sama. Jadi seperti menggabungkan antara Fisher dan Marshall-Edgeworth ya. Ada akarnya di sini, ada menggunakan akar ya, yaitu pengalinya adalah akar dari perkalian antara kuantitas tahun dasar dengan kuantitas tahun dasar. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini juga bisa kalian terjemahkan, gitu ya. Terjemahkan. Lalu kita bahas selanjutnya adalah macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks. Jenisnya itu di dalam ekonomi makro mungkin secara umum ada 4 ya, indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks nilai tukar petani misalnya, dan indeks produktivitas. Sebenarnya masih banyak lagi angka indeks dalam ekonomi, tapi mungkin yang paling sering digunakan ada ini. Dan masalah dalam penyusunan angka indeks itu ada masalah pemilihan sampel. Ada teknisnya. Lalu masalah pembobotan, perubahan teknologi, masalah pemilihan tahun dasar, dan masalah pengubahan periode tahun dasar. Seperti itu. Nah,
Misal indeks harga konsumen ya, itu mengartikan adanya perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Jadi indeks harga konsumen itu diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. Dan IHK ini biasanya digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk indikator inflasi di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada laporan nih ya, inflasi di Indonesia sekian gitu ya, itu salah satunya menggunakan indeks harga konsumen. Seperti itu. Selanjutnya, perihal indeks harga perdagangan besar. Ya, merupakan angka indeks yang menunjukkan adanya perubahan pada harga pembelian barang atau oleh para pedagang besar ya. Beda dengan indeks harga konsumen. Kalau harga konsumen retail yang beli itu kita, keluarga, rumah tangga gitu ya. Satuannya kecil. Kalau indeks harga perdagangan besar itu yang beli adalah pedagang besar dengan ukuran atau kuantitas dorongan gitu. Misalkan hasil pertanian, hasil pertambangan, impor dan ekspor, atau harga industri misalkan kayak gitu. Lalu ada lagi indeks harga petani ya, gitu ya kalau nggak salah ya, ada indeks nilai tukar petani. Nah, indeks ini itu adalah harga yang harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun biaya produksi, termasuk juga biaya hipotek, pajak, upah, dan lain sebagainya. Ya, indeks yang diterima dalam waktu tertentu disebut dengan rasio paritas. Lalu ada lagi, ini saya jelaskan juga perihal indeks harga implisit. Apa itu? Mungkin tidak ada ya di sini ya. Bahwa indeks harga eksplisit ini sebenarnya adalah metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Nah, perhitungan ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Indeks harga implisit ini menjadi salah satu ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan sebagai GNP sekarang. Gitu. Lah, ternyata indeks harga ini penting loh ya, penting benar untuk teman-teman yang kuliah di ekonomi ini memahami betul. Karena bisa melihat dengan kita membaca indeks-indeks ekonomi itu ya kan bisa memprediksi ekonomi bangsa itu kayak gimana. Jadi kalian bisa mengambil keputusan keuangan atau keputusan strategis untuk usaha ataupun perusahaan kalian. Seperti itu. Ada beberapa permasalahan kan tadi saya sebutkan ya, mungkin satu-satu kita bahas dikit-dikit lah ya, nggak usah terlalu mendalam. Perihal satu masalah pemilihan sampel ya, misalkan suatu kemustahilan ya untuk mendata seluruh komoditas misalkan di sebuah negara yang contoh seperti Indonesia yang tidak semua mungkin ya kita bisa mendata. Misalkan indeks harga konsumsi pada tahun 1998 hanya didasarkan pada 200 sampai 225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Dan sesudah 1998 diperluas lagi menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Nah, permasalahannya bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakili? Lah ini dia. Akhirnya pemilihan sampel menjadi masalah kan? Atau bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Atau mungkin kita juga bisa melihat bahwa setelah kita pilih, apakah sudah objektif? Nah, itu menjadi permasalahan sendiri. Namun tetap upaya bisa dilakukan sebagai bentuk representatif perhitungan ekonomi seperti itu. Dan di Badan Pusat Statistik itu sudah dilakukan karena setiap daerah punya BPS toh, dan setiap BPS itu sendiri menghitung gitu kan, menghitung dan mengkoordinir barang dan jasa pada tahun tersebut berapa ya kan, dan juga bisa ditoleransi gitu.
mungkin tidak semuanya diakomodir, tapi itu sudah bisa cukup mewakili. Lalu masalah pembobotan. Masalah pembobotan itu terkait tentang apakah suatu bobot itu akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lainnya. Karena seiring perubahan waktu terdapat juga perihal perubahan tren, lifestyle, behavior gitu dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebabnya ukuran pembobotan itu diperlukan adanya ukuran dari pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, jadi moderat gitu. Jadi tidak yang 100% mutlak. Jadi harus ada sensitivitasnya. Lalu ada perubahan teknologi. Kenapa sih kok perubahan teknologi? Lah, teknologi berkembang loh setiap waktu ya kan, dan seiring perubahan teknologi harga juga berubah. Apakah kita bisa mengidentifikasi suatu kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena ada perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat ya kan? Misal contoh kita beli nih TV pada tahun 90-an ya, ketika itu saya masih kecil, masih SD. Mungkin hanya TV saja gitu ya. Lah sekarang TV sudah beda, TV sekarang sudah bisa lihat YouTube ya, yaitu smart TV, lalu bisa mengkoneksikan antara televisi dan handphone kita gitu ya. Jadi kita bisa melihat layar handphone kita di layar televisi, jadi lumayan besar misalnya seperti itu. Akibatnya perbaikan kualitas ataupun upgrade, ada iklan lagi ya, bahwa akibatnya ada perbaikan kualitas ini memungkinkan adanya peningkatan harga. Jadi peningkatan harga itu relatif bukan karena memang peningkatan secara mutlak, tapi karena memang ada upgrading kualitas seperti itu. Lalu ada masalah pemilihan tahun dasar. Kenapa sih ada masalah juga perihal tahun dasar? Pemilihan tahun dasar itu tidak bisa serta-merta gitu loh. Harus ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama misalnya tahun dasar ada tahun di mana kondisi itu normal, tidak krisis ya, atau tidak sedang drop, atau pula tidak pula sedang boom gitu loh, atau mungkin ketika high banget enggak gitu. Jadi dicari tahun dasar yang moderat ya, dan juga pada tahun yang tidak terlalu jauh dengan tahun pembandingnya. Lalu tahun dasar juga memudahkan dalam memperhitungkan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. Otomatis tahunnya jangan terlalu jauh yang tadi saya cerita. Mau bandingin tahun 2021 dibandingin pada tahun 1950 kekadoan gitu loh, gampangannya begitu ya. Lalu bagaimana juga ada permasalahan perihal kalau misalkan periodenya sudah terlalu lama gimana Bu? Apakah bisa diubah? Bisa, dan sangat-sangat bisa. Dan bagaimana mengubah periode dasar? Lah, masalahnya jika timbul apabila kita mempunyai 2 atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Contohnya misalkan indeks harga dengan tahun dasar pada tahun 1983 dengan menggunakan tahun dasar 1987. Pembandingnya adalah tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Tidak bisa gitu loh. Ya. Kedua nilai ini tidak bisa dibandingkan. Begitu. Mungkin itu ya penjelasan sedikit perihal masalah dalam penyusunan angka indeks. Lalu bagaimana kita menggunakan pengolahan data indeks dengan Microsoft Excel? Ini bonus saja, hanya untuk pemahaman Anda ya. Wah, ini dia salah satu contohnya. Caranya, lah ini rumus-rumusnya. Yang tinggal kalikan-kalikan saja. Gitu ya. Tugas ini bisa kalian lakukan, kalian tulis tangan ya. Nah, nanti kalian kumpulkan sebagai absensi di minggu depan. Oke? Mungkin begitu aja materi perihal angka indeks pada pertemuan kali ini.
Nanti kita akan ketemu lagi, entah itu dengan share materi ataupun dengan video seperti ini. Silakan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komen ya. Dan tolong dikerjakan tugasnya dengan maksimum, dengan tenggat waktu yang sesuai. Keterlambatan pengumpulan tugas gimana, Bu? Saya tetap akan terima, tapi otomatis nilainya saya diskon gitu ya. Ya, diskon gitu. Tetap saya terima, tidak ada masalah karena mungkin dan kita harus fair ya. Oh iya, Bu Hanif ngasih nilai saya 70. Mungkin memang jawabannya benar semua, tapi karena saya terlambat jadi dapatnya 70 gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan ada dusta di antara kita, dan saya akan memastikan nilai yang saya share itu saya konfirmasi, kalian bisa komunikasi dengan saya, apa kira-kira kenapa kok begini Bu, kenapa dapat segitu, dan mohon maaf, memang saya tidak memungkinkan ya. Jadi pada hal-hal yang urgent saja baru saya akan memberikan perbaikan nilai dengan memberikan tugas tambahan. Tapi itu hanya 1 dari 1000 kemungkinan seperti itu. Jadi harapan saya kalian kerjakan tugas dengan maksimal ya, karena tidak akan ada tugas tambahan kecuali dalam kondisi yang benar-benar urgent. Misal kita nggak mau, misalkan ada musibah, lalu dibutuhkan operasi, ya kan, lalu kalian tidak bisa memenuhi tugas sekian kali pertemuan, gitu misalkan, itu akan saya ganti. Jadi rasional ya alasannya. Tapi kalau misalkan alasannya tidak rasional, ya tidak gitu, tidak ada tugas tambahan karena ya itu kita fair aja gitu ya. Kita fair, saya fair, Anda fair. Seperti itu. Kalau misalnya ada kesalahan penilaian dari saya, kalian bisa komunikasi baik-baik ya. Baik-baik komunikasinya, tidak dalam konteks apa tidak dalam konteks untuk menjudgment saya menilai dengan ngawur misalkan, padahal menilai kalian itu juga kalau misalkan boleh jujur, beberapa mahasiswa yang saya 2 tahun di Widya Gama ya penilaiannya sedikit ada yang ngatrol-ngatrol juga gitu loh. Jadi enggak fair juga kalau misalkan komunikasi dengan tidak baik gitu ya. Gitu, itu aja, silakan dikerjakan. Penjelasan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Silakan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.